الله الرحمن الرحيم ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para ummahat dan akhwat azzakunallah, sebelum kita melanjutkan kajian tafsir kita, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Mari tengadakan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kajian masih di surat An-Nazi'at. Kita masuk ke ayat 15. Saya review 5 menit tafsir yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Ayat pertama sampai kelima itu ada 2 penafsiran ya tentang objeknya atau subjeknya. Yang pertama bintang-bintang ya Bu, wan nazi'ati gharqa. Dan nazi'at itu yang lepas ya. Wan nazi' yang lepas, yang tercabut, yang mencabut atau yang tercabut. Kalau diartikan bintang, demi bintang-bintang yang lepas dari orbitnya. Wan nasyitati nashta, itu yang bergerak dengan cepat. Amap wan nasyitati nashta, yang tercabut dengan lembut, ya, dengan halus. Ya. Wassabihati sabhan, dan yang bergerak dengan cepat, itu juga objeknya atau subjeknya bintang-bintang. Fassabiqati sabqa, dan yang bergerak mendahului yang lain. Memang ada bintang-bintang yang kecepatannya lebih tinggi dari yang lain. Fal mudabbirati amra, dan demi yang mengatur urusan, karena perjalanan bintang-bintang termasuk planet bumi ini itu juga ada erat kaitannya dengan urusan manusia. Contohnya cuaca, ya, panas, dingin, segala macam itu kan dari perputaran. Ini tafsiran tidak populer Bu, yang pertama ini. Tidak populer. Yang sangat populer adalah ini berbicara tentang malaikat. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan. Wan nazi'ati kharqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini berarti pencabut nyawa orang-orang kafir, ya. Sudah kita tafsirkan kawan, kasar, keras. Wan nasyitati nashta, demi yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Itu juga malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman. Tapi jangan sangka meskipun lemah lembut nggak sakit. Kata Nabi saja bilang kematian itu ada sakaratnya. Wassabihati sabha, dan demi malaikat yang bergerak dengan cepat. Nah, malaikat itu kan tiang malam itu ada pergantian shift kan Bu? Ya kan? Diceritakan di surat Al-Ma'arij itu, Ibu kalau baca surat Al-Ma'arij itu ada malaikat yang naik turun itu dalam hitungan kita sehari, hitungannya sehari, hitungan kita seharinya, kecepatan malaikat itu, kecepatan cahaya sehari, tapi hitungan kecepatan kita itu 50.000 tahun. Ya, kalau Ibu baca surat Al-Ma'arij ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ini kecepatan mereka. Ini malaikat yang reguler Bu, reguler.
Ya, tapi ada malaikat yang waktu Mi'raj, Isra Mi'raj bisa satu malam, nggak sampai sehari, semalam, cuma satu malam. Itu bisa ke Masjidil Aqsa, terus bisa kemana lagi? Ke langit ketujuh, terus ke Sidratul Muntaha. Itu berarti non reguler itu, ya. Malaikatnya luar biasa. Karena cahaya itu kecepatannya 350.000 sampai 400.000 km per detik kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 sampai 400.000 per detik. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Dan kecepatan yang tercepat yang ditemukan oleh ilmuwan saat ini apa? Kecepatan cahaya. Jadi malaikat itu kecepatannya macam-macam, ada yang reguler, ada non reguler, ya. Fasabiqati sabqa, masih malaikat nih tafsirnya, ya. Demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Maksud mendahului ini kalau malaikat, Bu, malaikat itu senantiasa siap siaga, itu sabiqat namanya, sabiqat. Kalau ibu datang ke pengajian, kita mulai jam misalkan apa? Jam 9 misalnya. Ibu sudah datang jam 9 kurang 10, itu namanya sabiqat ibu. Dari kata musabaqah. Nah, musabaqah itu artinya apa? Perlombaan, kan? Perlombaan itu targetnya apa? Mendahului, mengalahkan yang lain, mendahului yang lain. Itu malaikat itu dalam menjalankan perintah sabiqat. Jadi dia misalkan peniup trompet untuk hari kiamat itu, dia sekarang lagi pegang trompetnya, tinggal nunggu perintah. Dia tidak nunggu perintah lalu cari trompet, nggak gitu ya. Mana trompet tadi? Nggak gitu. Jadi dia sebelum perintah itu dia tuh sudah siap siaga. Itu namanya sabiqat. Dari kata musabaqah. Ya. Fal mudabbirati amra. Demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Makanya ada malaikat penurun hujan, ya. Malaikat apa, Bu, namanya? Mikail. Ada malaikat penurun wahyu, siapa? Jibril. Orang Yahudi nggak suka sama Jibril, Bu. Mereka memusuhi Jibril. Kenapa? Dan Jibril salah ngasih wahyu, kok Muhammad yang dikasih wahyu, kok nggak orang Yahudi aja. Makanya mereka benci. Ada di Quran itu. Mereka benci sama Jibril. Tapi kalau sama Mikail senang. Kenapa? Kami tetap dikasih rezeki, ya. Menurunkan rezeki kan Mikail, ya. Jadi malaikat-malaikat itu. Jadi tafsirnya dari ayat 1 sampai ayat 5 bisa jadi apa tadi? Bicara planet, tapi itu tidak populer. Nggak ada di kitab-kitab tafsir yang apa namanya, yang lalu, yang salaf, nggak ada tuh tafsir itu. Itu tafsir yang kekinian, orang-orang yang menafsirkan di zaman sekarang itu salah satunya. Tetapi kalau merujuk ke tafsir Ibnu Katsir, tafsir-tafsir yang inti, itu tafsirnya adalah malaikat. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kan sumpahnya ini, bersumpah ini, apa isi sumpahnya? Sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi. Itu isinya sebenarnya. Tapi kenapa nggak disebut di sini? Karena yang sedang diajak bicara saat itu orang-orang yang mengingkari hari kiamat, lalu Allah bersumpah dengan tadi. Jadi karena objek yang diajak bicara itu udah ketahuan membangkang tentang hari kiamat, maka tidak perlu disebutkan isi sumpahnya. Beda dengan wal asri, kan, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzi innal insana lafi khusrin, itu isi sumpahnya. Jadi orang Arab sudah paham, Bu, maksud ayat ini, bahwa demi malaikat ini, demi malaikat itu, sesungguhnya hari kiamat pasti terjadi. Walaupun sesungguhnya hari kiamat pasti terjadi itu nggak ada tulisannya di sini. Jadi sudah paham. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Yauma tarjufur rajifah. Kemarin sudah kita tafsirkan.
tatba'uhar radifah. Tafsir dua ayat ini, Bu, ayat 6 sampai 7. Yang pertama adalah tarjufur rajifah itu langit, berguncangnya langit. Tatba'uhar radifah, diikuti guncangan yang kedua yaitu bumi. Itu tafsiran yang pertama kemarin. Ini ngingetin aja supaya ingat ya. Tafsiran yang kedua, yauma tarjufur rajifah, itu adalah tiupan sangkakala yang pertama, karena menggoncangkan, menghancurkan. Ya, Bu. Tatba'uhar radifah, tiupan sangkakala kedua apa, Bu? Kebangkitan. Ayatnya kan juga sudah saya sampaikan kemarin kalau datang. Nah, yang menarik adalah ayat 8. Ini ngulang aja nih. Nanti kita masuk ke tafsir yang berikutnya. Hati mereka saat itu wajibah, sangat ketakutan. Nah, bicara sangat ketakutan ini setelah tiupan keberapa, Bu? Kedua. Kenapa, Bu? Kalau tiupan sangkakala pertama apa, Bu? Mati semua. Boleh jadi mati, ya udah selesai kan, gitu kan? Hancur, selesai. Tapi ketika ditiupkan sangkakala kedua, apa yang terjadi? Bangkit. Wah, takut, Bu. Kenapa? Berada di sebuah alam yang berbeda, meskipun bentuknya mungkin bumi ada langit, tetapi sudah berbeda. Suasananya sudah berbeda. Dibangkitkan. Wah, itu ketakutan. Ya, hati mereka ketakutan. Absaruha khasyi'ah. Pandangannya pun juga hina. Khasyi'ah itu, Bu, khusyuk, dari kata khusyuk. Kata khusyuk di Quran itu kalau berbicaranya di dunia, kata khusyuk itu bagus. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Kalau di dunia khusyuk itu artinya bagus. Tapi kalau ayat yang berbicara khusyuk di akhirat, itu artinya menakutkan, tertunduk hina, itu khasyah. Makanya siapa yang khusyuk di dunia, insya Allah di akhiratnya dia tenang. Ya kan? Tapi kalau di dunia orang tidak khusyuk, maka akan dia dibuat khusyuk dalam artian hina di pada hari kiamat nanti. Jadi kata khusyuk itu kalau digunakan konteks akhirat artinya negatif. Orang itu pandangannya khusyuk. Maksudnya bukan khusyuk kayak kita tenang begitu salat, bukan. Hina, takut. Ya. Ini ngulang aja. Nah, ketika disampaikan ini kepada mereka, orang-orang kafir itu berkata, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah masuk akal kami akan dikembalikan lagi ke tempat kami semula? Ini boleh jadi diungkapkan waktu di dunia, ngejek. Ya, Bu. Ngejek. Masa iya sih kami akan dikembalikan? Boleh jadi diungkapkan waktu mereka bangkit itu. Aduh, masa iya ini kami kan udah jadi tulang belulang, kok bisa bangkit seperti ini? Boleh jadi itu. Ya, tapi yang rajih adalah ini diungkapkan ketika mereka masih hidup. Ketika diperingatkan tentang adanya hari kiamat, mereka bilang, "Inna lamarduduna fil hafirah." Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Ini ungkapan mereka di dunia dulu. "Aidza kunna 'idhaman nakhirah." Apakah kami akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau demikian itu adalah sebuah pengembalian yang merugikan kami. Rugi kami, ini ungkapan mereka di dunia. Lalu dijawab oleh Allah, fa innama hiya zajratun wahidah. Ya. Untuk mengembalikan mereka itu hanya sekali tiupan. Ya, 13 ya. Ayat 14, maka seketika itu mereka kembali di bumi yang baru. Ya, sampai situ lah kita kemarin kan. Sekali tiupan. Nah, kita juga mengungkap kemarin, alam semesta ini ternyata ditemukan oleh ilmuwan bentuknya seperti trompet. Bukan bumi ya, alam semesta.
itu bentuknya ditemukan oleh para ilmuwan, bentuknya seperti trompet, dan kita berarti ada di dalam trompet, jadi tinggal niup aja, hancur. Fa inna ma hiya. Ini kita sampai di sini pada pertemuan yang lalu. Nah, pada pertemuan hari ini kita masuk di ayat 15. Ini yang menarik. Allah berbicara tentang keyakinan, ya, tentang keniscayaan hari kiamat. Lalu Allah berbicara tentang bukti nyata Allah kuasa untuk melakukan itu. Ya. Kan mereka mengingkari itu. Apa Allah bisa ya gitu. Maka Allah berbicara tentang kekuasaannya. Nah, konteksnya apa? Allah berbicara tentang kisah Musa dan Fir'aun. Nah, ini menarik. Kisah Musa dan Fir'aun. Musa ini mewakili sosok orang yang soleh, orang yang taat, orang yang beriman kepada hari akhir, kira-kira gitu. Kalau Fir'aun ini sosok orang yang sombong, congkak, menolak kebenaran, menolak adanya hari kebangkitan. Nih contoh nyata nih, kalau kamu mau lihat nih orang-orang yang nggak percaya dengan yang percaya, lihat endingnya seperti apa. Lihatlah kekuasaanku. Nah, jadi menarik. Quran itu berbicara tentang teori, ya, kemudian diangkat bukti-bukti nyata yang telah terjadi sebagai fakta. Nah, gitu ya. Ini cara Al-Quran menyajikan itu. Mari kita masuk. Hal ataka haditsu Musa. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Nabi Musa? Ya. Ayat 15. Ayat 16-nya idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Allah memanggil Musa di lembah suci yang bernama Tuwa. Kita terjemahkan dulu ya. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Fakul hallaka ila an tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginannya untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Ini berbicara tentang Nabi Musa, ya, dan Fir'aun. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Musa dan Fir'aun ini yang menarik adalah kisah yang ada pada Yahudi, ada pada Nasrani. Jadi kisah ini mengingatkan. Makanya kalau diceritakan sesuatu mereka nggak tahu, mereka tidak bisa membayangkan. Tapi cerita ini, kisah ini ada di Taurat, ada di Injil, maka diingatkan gitu. Hal ataka haditsu Musa. Sudahkah datang kepadamu kisah tentang Nabi Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika Tuhan menyerunya di bukit Tua. Ini yang bisa kita sampaikan pertama di sini adalah Ibu, Nabi Musa ini adalah satu-satunya nabi yang diajak bicara oleh Allah di bumi. Di bumi. Nggak ada nabi yang lain diajak bicara sama Allah di bumi kecuali Nabi Musa. Kalau di langit ada yang diajak bicara oleh Allah manusia, siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di bumi Nabi Musa. Di langit Nabi Muhammad SAW itu diajak bicara oleh Allah. Di bumi hanya Nabi Musa. Ketika saya gali, kenapa Bu? Nabi Musa ini adalah satu-satunya nabi yang diajak bicara oleh Allah di bumi. Karena kalau Ibu baca di Al-Quran, nabi yang paling banyak menyatakan takut. Aku takut ya Allah. Aku
Aku takut Fir'aun nanti begini sama aku takut begini ya Allah nanti. Itu paling banyak yang mengatakan takut itu Nabi Musa di Quran. Pergi kepada Fir'aun tuh, aku takut ya Allah dia, gitu kan. Banyak kata-kata takut berulang-ulang. Nabi Musa itu. Nah, maka supaya dia berani, percaya diri, maka dia harus Allah langsung bicara kepada Nabi Musa. Nah, ketika bicara langsung berkali-kali, maka otomatis rasa takutnya kan akan hilang. Orang ketika melempar tongkat saja Nabi Musa takut ya, dia yang jadi ular. Takut nggak? Lari nggak dia? Lari. Tongkat lempar jadi ular, lari. Kata Allah, jangan takut wahai Musa, kami akan kembalikan. Nah, jadi berapa kali Nabi Musa mengatakan aku takut. Ya, makanya dia perlu semacam penenangan, ditenangkan oleh Allah, maka diajak bicara di bumi. Gitu. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bukit Tua itu adalah bukit yang ada di Tur Sina, Bu. Ada di Mesir, di Bukit Sinai. Kalau ibu pernah ke sana, itu ada Bukit Tur Sina. Ya. Allah memanggilnya, menyerunya di Tur Sina. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun, karena sesungguhnya dia tagha. Makanya ibu pernah dengar kata taghut? Pernah nggak dengar kata taghut? Itu taghut. Taghut itu artinya melampaui batas, Bu. Taghut. Kalau jahat udah kelewatan tuh, taghut. Ya. Istilahnya ini batas, tapi dia udah melampaui batas ini, taghut. Kalau nyiksa itu kejam, taghut. Kalau bikin peraturan nggak tanggung-tanggung, nggak rasional, nyembelih. Makanya Fir'aun itu dia memiliki keputusan agar setiap bayi laki-laki itu disembelih kalau yang lahir laki-laki. Ibu bisa baca di surat Al-Qasas ayat 4, Bu. Surat Al-Qasas ayat 4. Ini Fir'aun sangat kejam. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Ya, Bu. Jadi kalau ada yang bikin pecah belah masyarakat, nah, PKI itu, ya, pecah belah, itu kerjanya Fir'aun. Nah, Fir'aun dulu penguasa, Bu. Berarti penguasa yang senangnya mecah belah itu ya muridnya Fir'aun lah. Fir'aun tuh mecah belah, mestinya pemimpin itu menyatukan. Ya kan? Menyatukan antara rakyat. Kalau pemimpin itu kerjaannya mecah belah, ini mirip Fir'aun. Hati-hati. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Fir'aun, Bu? Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Menindas segolongan dari mereka. Dan dia menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia termasuk orang yang berbuat kerusakan. Tuh, gimana nggak melampaui batas? Dia bikin peraturan setiap bayi laki-laki yang lahir sembelih. Itu toghut. Wahai Musa, pergi kepada Fir'aun. Dia itu toghut. Dia itu melampaui batas. Kayak apa melampaui batas? Ceritakan. Dia membuat undang-undang sembelih bayi laki-laki. Kenapa nyembelih bayi laki-laki? Dia bermimpi, Bu, bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan melengserkannya. Dia takut lengser, Bu.
takut kekuasaannya selesai, maka jadi orang yang paranoid dia, takutan yang lebay. Bayi takut sama bayi. Kenapa, Bu? Bu, orang udah kalau haus kekuasaan tuh takut tuh. Sama mak-mak takut gitu. Sama tagar takut. Sama kaos takut, sama orang kumpul takut. Sama ustadz kayak saya ceramahnya takut gitu. Nah, ini Fir'aun itu begitu, Bu. Kok Harun gak disembelih, Ustaz? Waktu itu Fir'aun ini kalau setiap bayi laki-laki lahir saya sembelih habis nanti laki-laki. Ya. Kemudian dia bikin peraturan tuh kayak kita ganjil genap lah. Kan gitu ya. Pokoknya tahun ini aturan itu disembelih laki-laki. Tahun depan misalkan enggak disembelih, takut punah laki-laki dia. Antara khawatir kalau ada laki-laki yang lahir mimpinya terjadi, juga khawatir masyarakatnya akan lenyap para laki-laki. Maka dia bikin aturan juga. Tahun sekian peraturan tidak diterapkan. Nah, tahun berikutnya diterap, biar random. Kalau istilah kita tuh ganjil genap lah. Nah, Nabi Harun itu lahir sebelum Nabi Musa. Ya, sehingga Nabi Harun waktu beliau lahir aturan itu pas tidak diterapkan. Pas Nabi Musa aturan itu diterapkan. Ya, itu tokoh. Pergilah kepada Fir'aun. Innahu tagha. Kira-kira perintah ini, Bu, perintah berdakwah kepada Fir'aun, menasehatinya, ya, mengajak dia ke jalan yang benar, dengan sosok Fir'aun yang kayak gitu, menyembelih, membunuh, memecah belah. Itu kira-kira perintah yang berat atau yang ringan? Kalau saya disuruh isi Ustadz Taklim di Masjid Al-Aqsa Ummahat, gimana? Ringan kan? Ummahat. Mereka hatinya lembut-lembut, halus-halus, enak ditausiahin. Ya weh, betul nggak? Tapi ini perintah dakwah kepada tohut. Jadi susah bahasanya apa ya? Pokoknya orang udah gablek lah, kira-kira gablek, kepala batu, keras kepala, sombong, congkak, gitu. Kira-kira yang ada apa di apa namanya, di pikiran ibu kalau kita berdakwah sama orang seperti itu? Nah, pasti jawabannya gitu lagi, udah pasti tolak lah kira-kira. Jangan-jangan saya dibunuh, ya kan gitu. Jangan-jangan saya disiksa, dizolimi, menyampaikan kebenaran kepada dia. Jadi bayangkan Ibu. Jadi Fir'aun ini, kalau Ibu lihat di Quran itu dia ngaku Tuhan kan? Ngaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Nanti ada di sini ayatnya. Ya. Tapi Nabi Musa disuruh dakwah kepada Fir'aun itu. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia tokoh. Mari kita lanjutkan. Apa yang harus didakwakan kepada Fir'aun? Fakul, katakanlah kepada Fir'aun, halaka ila antazakka. Tidakkah engkau, wahai Fir'aun, mau mensucikan dirimu? Ayat 18. Maukah engkau atau tidakkah engkau ingin mensucikan dirimu? Ini titik sentralnya di sini ya. Tazkiyah. Maukah engkau aku tuntun untuk mentazkiyah, membersihkan hati.
Adakah keinginan bagimu wahai Firaun untuk membersihkan hatimu? Berarti dakwah yang pertama di sini apa, Bu? Tazkiyah. Apa arti tazkiyah? Mensucikan hati. Makanya ada istilah tazkiyatun nufus. Ya. Dan ini tujuan kita. Qad aflaha man zakkaha. Ya kan? Wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses, sungguh beruntung, bahagia orang yang mentazkiyah. Berarti objek dakwah itu, tujuan dakwah itu, Bu, adalah mentazkiyatun nufus. Makanya Nabi Musa ketika berdakwah kepada Firaun yang ditawarkan apa? Tazkiyatun nufus. Nah, kamu ada keinginan enggak wahai Firaun untuk membersihkan jiwamu dari kesyirikan, dari kesesatan, dari pokoknya selain Allah? Makanya surat Al-Ikhlas itu surat tauhid kan, Bu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Sama dua lagi surat Al-Ikhlas, satu lagi Qul ya ayyuhal kafirun. Enggak ada ini, apa ya? Lain dari tauhid. Cek ya. Tauhid itu mengesakan atau membersihkan, Bu, dari membersihkan ya hanya untuk Allah, ya. Membersihkan diri hanya untuk Allah, itu namanya tauhid. Lawannya syirik. Nah, makanya kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Ini ada dua. Ada berapa, Bu? Dua. Kayak gimana dua? Coba angkat tangannya. Dua kayak gini ya. Dua kayak gini ya. Oh iya. Ibu, pertama la ilaha itu artinya apa? Menolak, penolakan. Menafikan. Ini menetapkan. Nah, di surat ada dua surat Ikhlas namanya. Al-Kafirun itu surat Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun itu menafikan la a'budu wala ana wala antum wala ana. Nah, itu menafikan. Paham ya? Itu melakkan. Itu tafsir dari la ilaha surat Al-Kafirun. Apa Ustaz tafsir dari la ilaha surat Al-Kafirun? Tafsirnya. Karena dia menafikan, menolak. Ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, bukan. Ya. Kalau illallah menetapkan. Nah, tafsirnya apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, berarti yang diajak oleh Musa kepada Firaun itu membersihkan hati jiwanya Firaun dari ketuhanan selain Allah, termasuk dirinya menolak. Itu diajak tazkiyah. Ya. Mau nggak? Ada nggak keinginanmu untuk tazkiyah? Kalau mau, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, itu ayat selanjutnya. Saya tuntun kau ya menuju Tuhan. Berarti jalan untuk tazkiyah itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu wa ahdiyaka ila rabbika. Mau enggak kamu tazkiyah? Membersihkan hatimu dari selain Allah. Kesyirikan, ya, khurafat segala macam. Kalau mau, ayat berikutnya, wa ahdiyaka, saya tuntun kamu menuju Tuhan. Itu artinya apa?
Kalau ibu mengenal Allah, maka ibu akan bersih hati ibu dari selain Allah. Berarti kalau orang yang masih belum tazkiyah hatinya, itu berarti belum mengenal Allah. Makanya yang paling mendasar dari tazkiyatun nufus itu adalah tauhid. Semakin tauhid ibu mengesahkan Allah di hati ibu, berarti semakin bersih hati ibu. Baru yang lain-lain. Jadi yang sebenarnya ilmu mendasar dalam tazkiyatun nufus itu ilmu tauhid. Ilmu apa, Bu? Tauhid. Itu ilmu yang paling dasar. Jadi kalau bicara tazkiyatun nufus apa dulu? Ya tauhid dulu. Sudah ya, Bu? Itu bersih berarti. Kalau syirik bercampur. Nah, kita membersihkan diri dari campur-campurannya dengan apa? Dengan dibimbing mengenal Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, sudah nyambung, Bu? Mudah-mudahan sudah nyambung. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Sudah kita jelaskan tagha, melampaui batas, membunuh ya. Apa yang didakwakan? Fakul halaka ila an tazakka. Tazkiyatun nufus. Ini targetnya. Makanya kalau mau dakwah, targetnya orang itu bersihkan dulu dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Ajak ke tauhid dulu, la ilah, ajak ke Allah dulu. Itu dakwah yang pertama. Jangan langsung suruh sholat, jangan langsung suruh pakai jilbab, tapi kenalkan dulu kepada Allah. Nah itu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ila rabbika fatakhsha. Nah, dikenalkan dia kepada Allah agar dia khasyah. Tuh. Ini. Jadi Nabi Musa tuh udah ngajarin kita tahapan dakwah itu apa sih? Gitu kan? Tahapan dakwah itu dia bersih dari keyakinan-keyakinan kepada selain Allah, harapan-harapan kepada selain Allah, bersih itu. Dengan cara apa membersihkannya? Dengan dikenalkan, dituntun mengenal Rabbika, mengenal Allah. Kalau udah mengenal Allah, dia akan bersih. Dan buahnya apa? Takhsha, takut. Jadi takut itu efek dari apa? Dari mengenal Allah. Berarti kalau orang tidak takut kepada Allah, berarti dia bodoh tentang Allah. Kalau ibu mau tahu ulama yang benar, yang takut kepada Allah. Dalam surat 35 ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Oke. Ibu, kemarin ada polemik kan tentang ulama. Kalau ibu clear ibu tentang konflik itu, kalau ibu baca tuh ayat 28 surat Fatir, ibu akan clear deh tentang polemik itu. Surat 35 ya. Iya betul. Tapi ibu bacanya dari ayat 27 sampai 28. Nih, dengerin ya ibu. Saya terjemahin nih biar waktu kita efektif. Perhatikan ya. Ibu kira-kira nanti kalau saya tanya, kira-kira ulama yang disebut di ayat ini ulama apa ya? Gitu ya. Tidak, ibu dengerin aja terjemahannya, nanti ibu lihat ya. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenis-jenisnya. Di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat.
Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ini closing ayat ini berbicara yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Ayatnya tadi berbicara tentang orang yang mengetahui ilmu tentang apa? Sebelumnya ayatnya bicara tentang apa? Berarti kira-kira kiai atau bukan nih? Nah iya, orang yang berilmu. Ini istilah ulama itu beda sekali dengan istilah ulama yang terlanjur sudah kita kenal di masyarakat. Istilah ulama di Quran itu ini adalah orang yang berpengetahuan yang kemudian dia takut kepada Allah dengan pengetahuannya itu. Meskipun dia tidak belajar ilmu fikih. Halo Bu, ini kan ilmu fikih bukan tadi itu. Coba Ibu cek lagi deh. Adalah orang yang melihat keagungan Allah, kebesaran Allah. Gunungnya ada yang putih, ada yang hitam, kok bisa dibedain? Kecuali kalau nggak ilmuwan nggak bisa begitu. Kalau bagi kita gunung sama aja, apa garis hitam, garis putih, mana tahu kita. Ternyata terbukti memang oleh ilmuwan tuh gunung-gunung itu ada yang putih, ada yang merah, ada garis-garis yang membedakannya. Turun hujan menumbuhkan, itu kan ilmuwan. Berarti ilmuwan yang kemudian mengenal Allah lewat ilmunya, itulah ulama. Bahkan kiai yang kata kita kiai tapi dia bermaksiat kepada Allah nggak layak disebut ulama. Paham insyaallah. Para orientalis itu tahu agama dia. Ada sebagian yang hafal Quran, apa pantas disebut ulama. Artinya kalau kita kembali kepada Quran, boleh jadi ibu-ibu ini ulama yang hadir di sini. Kalau ibu takut kepada Allah melalui background ibu, saya belajar ilmu sains, Ustaz. Dari situ saya kemudian menemukan Allah, Ustaz. Ibu ulama. Ya, ibu ulama. Jadi satu ukurannya itu. Nanti ibu akan temukan juga yang tidak takut kecuali kepada Allah. Itu adalah ulama. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Ada di ayat Quran yang menyampaikan ajaran agama dan takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Itu ulama. Jadi ibu jangan terpukau dengan gelar kiai haji segala macam. Apalagi kiai kanjeng. Bisa mengadakan uang gitu. Nggak usah, itu takut kepada Allah. Oke. Ibu sekalian yang dipegang. Ini ayat ini penting banget ya, saya pikir. Mana tadi? Berarti tahapan dakwah apa, Bu? Tahapan dakwah apa, Bu? Tujuan dakwah, tujuannya apa? Tazkiyah. Ya, Bu, tazkiyah. Prosesnya apa? Ma'rifah. Ya, Bu. Nanti kalau udah ma'rifah, itu nanti akan khasyah. Takut. Nanti ujung-ujungnya adalah tazkiyah. Berarti kalau ibu ngaji, makin ngaji makin berani sama Allah. Itu berarti belum ma'rifah. Ya, halo. Makin ngaji makin sombong, makin senang ngejudge orang, makin nggak sopan, makin nggak santun. Berarti 2019 bukan ganti presiden itu, tapi ganti pengajian gitu. Kalau sampai ngaji, tapi nggak lebih baik, nggak tambah dekat kepada Allah, pasti ada salah itu ngaji kayak gitu. Ya. Habis ngaji berantem sama suami, setiap habis ngaji berantem sama suami, bukan ngaji nama itu. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Baca surah Asy-Syu'ara ayat 89 sampai 88.
Sudah? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Udah dapat belum? Ayat 88 sampai 89. Sudah? Hari yang tidak ada gunanya, harta, anak, nggak ada gunanya nih. Kecuali yang datang kepada Allah dengan apa? Dengan hati yang apa? Salim. Hati yang salim itu adalah hati yang tazkiyah, ya kan? Hati yang bersih, tazkiyatun nufus. Bu, berarti kalau ibu hatinya bersih, orang lain banyak duitnya, kira-kira mana yang lebih kaya? Ayo. Yang berguna yang mana di sisi Allah? Hati yang bersih. Berarti kekayaan yang sejati, orang yang paling kaya itu menurut Al-Quran adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Kenapa? Karena orang bawa harta banyak nanti kepada Allah nggak laku itu semua. Yang laku cuma berarti mengapa Allah membandingkan dengan harta dan anak? Itu berarti apa? Karena harta itu di dunia ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi apa saja dengan harta itu. Dengan uang orang bisa menjabat, dengan uang bisa begitu, bisa begini. Tapi Allah mengatakan apa? Di hari kiamat dan tinggal ada gunanya itu semua kecuali yang hati. Berarti orang yang paling kaya di dunia bagi Allah dan di akhirat adalah orang yang paling bagus hatinya, yang tazkiyah. Makanya mengapa di sini dakwalah kepada Firaun, ajak dia tazkiyah, mau nggak dia? Kalau dia mau, tuntunlah dia mengenal Tuhan. Dengan dituntun mengenal Allah dia akan takut. Dengan takut nanti bersihlah hatinya, ya bu, bersih hatinya dari keinginan untuk bermaksiat. Ya. Oke. Itu ayatnya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka Nabi Musa kemudian mendatangi Fir'aun. Tapi ada pesan Allah, Bu. Surat Toha ayat 44. Ya, ini pelajaran penting ya. Surat 20 ayat 44. Tadi Fir'aun sosok tagut. Sudah ketemu belum, Bu? Faqula lahu layyinan. Nah, ini penting ini. Wahai Musa, pergi kepada Fir'aun, ajak dia, dan berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Mudah-mudahan dia mengambil pelajaran, mudah-mudahan dia juga takut. Yang dihadapi siapa, Bu? Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Tadi udah kita jelaskan kan? Membunuh bayi laki-laki, memecah belah rakyatnya, memperbudak rakyatnya, ngaku Tuhan. Ya Bu, ngaku Tuhan. Musa disuruh dakwah ke Fir'aun, itu berat. Ini pertama berat. Karena ini kejam. Saya disuruh dakwah. Lalu kata Allah, kalau nanti dakwah kepada dia, berkata lembutlah kepada dia. Makanya siapapun yang ngaku, saya harus keras kepada si Anu. Nah, itu bertentangan. Ya. Ini bahasa dakwah itu pasti lembut. Bahasa dakwah itu pasti lembut. Bahasa kasar itu bahasa apa? Bahasa jihad. Jihad itu akhlak jihad kasar. Akhlak jihad keras. Tapi kalau akhlak dakwah lembut. Makanya kita ini konteksnya jihad atau
dakwah. Tapi kalau ke tempat maksiat, tempat prostitusi, ya nggak bisa, Bu. Itu harus keras. Ya, betul nggak, Bu? Udah jelas-jelas di situ legal, bukan sembunyi-sembunyi, harus keras. Masa ke tempat maksiat seperti itu nggak keras? Tapi kalau kita sedang ngajak orang, ngobrol sama orang, ngajak dia, itu harus lembut tuh bahasa dakwah. Ada orang yang mau nasihati seorang penguasa yang kejam. Kata penasihat, saya akan nasihati engkau dengan kasar dan keras. Kata penguasa ini, saya nggak terima. Kenapa nggak diterima? Karena Allah telah mengutus seseorang yang lebih baik darimu kepada orang yang lebih jahat dari saya. Nah, siapa dia? Allah telah mengutus orang yang lebih baik darimu adalah Nabi Musa. Dia nabi, kamu bukan nabi. Kepada orang yang lebih jahat dibandingkan saya, Fir'aun. Tapi Allah bilang di surat Taha tadi, berkatalah kepadanya dengan perkataan yang lembut. Ini bahasa dakwah. Jadi ingat, akhlak dakwah itu pasti lembut. Tapi kalau akhlak perang, akhlak jihad, itu akhlaknya nggak boleh lemah lembut, nggak boleh tawadu. Lagi perang tuh nggak boleh tawadu. Di perang itu kalau jalan nggak boleh tawadu gitu, gitu harus gagah gitu. Di perang. Tapi kalau akhlak dakwah, makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Ini surat An-Nahl, surat 16 ayat 125. Ibu tulis saja di tulisan, enggak usah dibuka ya. Surat 16 ayat 125, An-Nahl. Tapi kalau akhlak jihad, Bu, surat At-Taubah ayat 73. Surat 9 ayat 73. Ibu tulis saja, enggak usah dibuka biar enggak lama. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai Nabi, jihadlah menghadapi orang kafir dan orang munafik, keraslah terhadap mereka. Oh, redaksinya jihad. Kalau jihad akhlaknya apa? Keras. Kalau dakwah ayat 125, Bunda. Sudah? Bu, bahkan di ayat 125 tadi ada ayat debatlah orang yang kafir itu dengan cara yang ahsan, dengan cara yang terbaik. Tuh. Ajaklah dengan hikmah, mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Ini untuk orang beriman, Ibu. Ibu ngajak orang yang belum ngaji, ajak dengan hikmah, ajak dengan nasihat yang baik. Tapi kepada orang yang kafir, wajadilhum, debatlah, bantahlah mereka dengan cara yang terbaik, ahsan. Itu bahasa dakwah. Bahasa dakwah. Tapi kalau bahasa jihad, Nabi, kalian berjihadlah menghadapi orang kafir dan orang munafik. Keraslah terhadap mereka. Wah. Itu bahasanya. Beda. Nabi Musa disuruh ngadepin Fir'aun. Suruh berkata keras atau kata lembut? Berat, Ibu. Kalau saya lembut sama ibu nih enak, Bu. Tapi kalau kita udah kesel sama orang kepala batu nih orang ini. Terlalu, kata Roma Irama. Kira-kira udah nyiapin kataan yang lembut atau kataan yang ntar gue getok tuh orang ya, ntar gue kan gitu kan. Ini yang dihadapin Fir'aun lalu bisa berat nih. Berat. Makanya para da'i itu harus belajar sebenarnya bagaimana berkomunikasi yang baik dengan objek dakwah. Gak cukup cuma tahu hukum halal haram. Karena apa, Bu? Cara menyampaikan itu lebih penting daripada isi yang disampaikan. Kadang-kadang yang ditolak itu bukan isinya, tapi caranya. Betul.
Anak kita itu sebenarnya yang ditolak itu bukan ajakan kita, cara kita. Ketika kita rubah cara-cara kita kepada anak kita, tiba-tiba dia mau. Betul nggak? Betul atau tidak nih? Tapi kalau kita dari dulu caranya begitu saja, nggak berubah-ubah anaknya, nggak berubah-ubah. Itu sebenarnya Allah ngasih tahu caramu itu nggak tepat. Suami saya kalau Ustaz saya kasih tahu selalu ngeyel, itu berarti ibu caranya nggak tepat. Nah ini beratnya Nabi Musa. Yang kedua itu, ketika Nabi Musa menasihati Fir'aun ini, menarik adalah yang mengasuh Musa dulu siapa? Musa hidup di mana? Di istana, difasilitasi oleh siapa? Ya udah Fir'aun lah ya, kerajaan, ya kan? Makan minumnya ditanggung siapa? Fir'aun. Makanya Fir'aun pun selain dia kejam ketika berbicara dengan Nabi Musa tuh, psikologisnya, kejiwaan dia sebagai orang pertama meliharanya itu juga jalan. Dia ungkit itu Bu. Ibu baca di surat 20 ayat 39. Ya udah, ibu tulis saja, nggak usah lihat Quran. Aku dulu kan sangat sayang padamu Musa. Gitu kata Fir'aun kan gitu waktu didakwain. Kamu sekarang macam-macam ya. Kamu ingat gak dulu kan? Aku tuh wa alqa itu alaika mahabbatan minni. Aku dulu cinta kepadamu, sayang banget kepadamu. Maka selain itu di surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 18 Bu. Ini Fir'aun juga waktu didakwain menyinggung soal-soal emosional, ada soal-soal emosional nih. Alam nurabbika fina walida, bukankah aku dulu yang mengasuhmu? Gitu. Engkau bersama kami bertahun-tahun, aku sayang padamu. Makanya waktu Nabi Musa Ibu disuruh berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa berdoa. Doanya ini unik. Rabbi syrahli lapangkan dadaku. Kenapa? Karena bagaimanapun ini orang pernah baik sama saya gitu. Ini gak enak hati saya kan gitu kan. Betul gak Bu? Wa yassirli amri. Terus yang menarik di sini, ini yang saya juga belum lama tahunya. Wahlul uqdatan. Apa artinya? Lisan yang baik. Ini kita biasa doa ini. Wahlul di surat Thaha ya, doa ini ada di surat Thaha. Saya lupa ayat berapa tapi ada di surat Thaha. Ayat berapa dah? 27 ya. Ya, ini saya jawab telepon dulu sebentar aja, maaf ya. Oh, ya, saya lagi ngajar, insya Allah saya datang ya. Baik, ya, sorry. Mungkin dia WA saya nggak jawab. Jadi dia nelpon. Sampai mana tadi? Wahlul, apa terjemahnya? Lepaskah? Ini kalau kita umumnya kan ingat, kenapa kok emang dia apa lidahnya kok nggak bisa ngomong gitu? Ya, ingatlah kita kisah-kisah yang entah kebenarannya apa gitu ya. Karena waktu dia mau dibunuh ini kayaknya bayi yang bakal ini nih. Akhirnya dikasih bara gitu kan. Mana yang dipilih bara atau apa gitu. Bara kan anak-anak kan senang yang gitu kan. Itu kisah yang memang wallahu alam kebenarannya. Sehingga lidahnya Nabi Musa katanya jadi ngomongnya itu susah gitu. Tapi ketika kita lihat ayat ini dengan tadi yang saya sampaikan bagaimana jasanya Fir'aun, itu yang membuat lidah dia keluh itu bukan karena tadi bara yang dia makan, tetapi pengikat lisan karena kebaikan Fir'aun tadi. Paham ya? Kan ibu kalau mau nasihatin orang yang pernah berjasa kepada ibu, gimana lisan ibu? Nggak bisa, jangan saya deh. Aduh, nggak enak saya. Soalnya bla 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 bla. Betul Bu? Nah itu ikatan yang membelenggu lisan. Karena uqda itu artinya ikatan. Makanya akad nikah. Akda, uqda. Akad, ikatan tuh. Akad, uqda tuh ikatan. Udah nyambung atau jaga sambung nih? Oke, keren banget tuh Qurannya ya. Pantesan dia doanya ini nih. Iya, karena dia mau nyampein pertama kejam nih Firaun. Waduh, gimana saya berani? Yang kedua apa? Ini orang juga yang saya dulu fasilitas dari dia kan gitu kan.
Maka wahlul uqdatan. Gimana saya bisa ngomong, ya Allah lepaskanlah belenggu yang mengikat hatiku ini agar nanti bisa ngomong lancar. Ya, kita santri terus ngelihat kiai kita belok kira-kira gitu kan. Kita mau nasihatin kiai itu gimana caranya? Nggak enak lah, kan saya deh gitu kan. Bla bla bla. Apalagi ini udah kejam Firaun ini yang memang butuh dinasihatin. Yang kedua, ya dia pernah berjasa. Oke, lanjut ya. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Nabi Musa memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat, dia tampakkan mukjizat. Karena Nabi itu harus ada sesuatu yang membuktikan bahwa dia Nabi. Itulah yang disebut mukjizat. Jadi kalau orang ngaku Nabi tidak didukung oleh sesuatu yang menunjukkan dia Nabi, nah berarti dia tidak didukung oleh Allah kenabian. Tapi yang namanya Nabi itu dikirim oleh Allah, karena Allah mengirim, Allah harus meneguhkan bahwa dia ini benar-benar Nabi, nggak bisa dibantah. Maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun ini tanda-tanda atau mukjizat. Apa aja mukjizatnya Nabi Musa? Apa aja, Bu? Ada 9 kira-kira mukjizatnya Nabi Musa itu. Yang pertama, tongkat bisa jadi ular. Yang kedua, cahaya dimasukkan ke keteknya tangannya pas keluar. Cahaya nggak butuh senter deh, nggak butuh senter. Ya. Yang kedua, bisa membelah laut. Ya, air bisa berubah menjadi darah. Kemudian adanya serangan belalang, katak, kutu. Nah, ini bisa didatangkan oleh Musa. Bisa mendatangkan angin topan. Bisa mendatangkan musim paceklik yang panjang. Nanti ibu bisa buka ya. Apa yang saya sampaikan ini ada di surat 17 ayat 101. Ada di surat An-Naml ayat 12. Ada di surat 7 ayat 133. Nanti aja dibuka di rumah. Ya. Jadi fa'arahul ayatal kubra. Diperlihatkan. Ya nanti dibaca di rumah. Mujizat-mujizat Nabi Musa. Apa? Saya ulang ya, Bu. Surat 17 ayat 101. Surat An-Naml ayat 12. Surat 7 ayat 133. Surat 7 ayat 133. Ya. Sudah ya. Nanti di rumah aja bukanya. Kan intinya Nabi Musa ya suruh dakwah kepada Firaun, sampaikanlah perkataan yang lembut. Ingat sosok Firaun, sosok yang kejam, pernah mengasuh. Nah ini kan. Lalu untuk menyampaikan dakwanya itu dia memberikan bukti-bukti bahwa dia adalah seorang nabi. Rahul ayatal kubra. Dan tahu gak ibu, rata-rata mukjizatnya itu kelihatan mata. Kenapa, Bu? Karena Yahudi itu mentalitas mereka tuh materialistik. Mereka tuh nggak percaya kecuali yang dilihat, matre. Ya, materialistik. Beda dengan Nasrani, mukjizatnya itu tidak materialistik, tapi spiritualistik atau supranatural. Ya kan? Nabi Isa. Kenapa? Karena karakter masyarakat Nasrani itu
agak-agak supranatural, maka mukjizatnya juga abstrak gitu, spiritual seperti itu. Ya kan? Makanya kelahiran Nabi Musa sama wafatnya pun misteri, ya kan? Betul nggak? Karena masyarakatnya begitu. Jadi kalau Yahudi itu masyarakat yang materialistik sehingga mukjizatnya pun sesuatu yang berbau materi, kelihatan mata. Kalau umatnya Nasrani itu masyarakat yang supranatural, ya, maka mukjizatnya pun yang supranatural. Nah, Islam gabungan antara materialistik dan spiritual, ya kan? Halo, sudah nyambung nih. Makanya Nabi Muhammad itu punya dua mukjizat. Ada mukjizat yang materialistik, ya kan? Bisa membelah bulan, keluar air mengucur dari tangannya, dan banyak lagi yang materialistik yang kelihatan. Tapi Islam ini adalah juga rasionalitas. Maka dikasih Quran yang membuka pikiran kita, yang membuka hati kita. Ya kan? Makanya kan orang-orang Mekah dulu kan sudah senang Tuhan, Bu. Cuma terlalu supranatural, nggak logik. Maka Quran mengembalikan logika. Masa Tuhan ada anak? Masa Tuhan pakai logika? Masa Tuhan patung benda? Itu gitu ya. Ya Bu. Jadi Islam itu justru datang kepada masyarakat, bukan masyarakat yang tidak spiritual. Masyarakat yang spiritual, tapi spiritualnya nyimpang. Makanya dikembalikan kepada logika sehat. Maka kamu menyembah patung yang tidak bisa, ini kan? Berarti mereka bertuhan pada dasarnya kan? Betul nggak Bu? Iya. Makanya mukjizat Nabi itu gabungan, tapi terbesarnya adalah Al-Quran. Di zaman now gimana kira-kira? Kira-kira pas kita sentuh dengan apa? Yang supranatural atau yang rasional? Ya masyarakatnya dibilang intelektual rasional juga enggak ya, supranatural juga enggak. Buktinya siapa tuh yang menggandakan uang? Itu yang ikut tuh Profesor Marwah Daud, S3 tuh, bisa begitu ya. Aneh ya? Aneh tapi nyata. Diperlihatkan dan lihat langsung, Firaun tuh lihat ular ngalahin tukang sihir tuh kan, lihat. Fakadzdzaba wa 'asha. Ayo, itu kita masuk ke sana. Sebelum fakadzdzaba wa 'asha. Nah, karena dia lihat, Ibu, berarti dia tahu enggak kebenaran? Tahu yang benar itu benar? Tahu. Yang salah itu salah, tahu enggak? Tahu. Makanya di surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Ayat 14. Dia ingkari padahal hatinya mengakui. Hatinya ini benar nih. Benar nih, Musa yang benar, saya salah. Tapi dia mengingkari. Hatinya sebenarnya tahu. Paham insyaallah? Oke, sudah jelas? Itu biasanya karena apa? Kepentingan. Kepentingan itu bisa membuat kita tahu yang benar itu benar, yang bengkok itu bengkok. Tapi karena ada kepentingan, entah itu jabatan, kekuasaan, uang, itu yang membuat kita tidak berpihak kepada yang benar, tetapi maju tak gentar membela yang bayar. Ini dia udah tahu, maka disebut wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Jiwanya tahu yang benar itu benar. Dulu Abu Jahal itu tahu Nabi itu benar. Cuma kalau saya ngikut dia kan saya di bawah dia jadi. Padahal saya pemimpin di sini. Abu Thalib juga tahu Nabi itu benar. Jadi ingat, tahu kebenaran belum tentu
kemudian mau menerima kebenaran. Makanya doanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Beritahu yang benar itu benar dan beri kemampuan ngikutin yang benar. Beritahu yang salah itu salah, beri kemampuan juga meninggalkan yang salah. Ada orang yang nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ada, betul lah Bu. Itu berarti orang itu malas ngaji lah kalau begitu ya. Malas membaca. Itu ada orang penyakitnya memusuhi kebenaran karena tidak tahu. Karena siapapun akan memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Saya ulang lagi ya kalimatnya ya. Orang itu akan memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Maka orang memusuhi agama ini ada yang karena tidak tahu. Amin. Karena nggak mau ngaji. Ada yang memusuhi agama ini sudah tahu yang benar. Agama ini benar. Berarti tadi takut hilang kekuasaannya, takut hilang fee-nya, takut hilang bisnisnya. Betul nggak Bu? Halo? Firaun ini ya, kalau saya ikut Musa saya jadi orang biasa kan? Berarti apa Bu? Kekuasaan itu bisa menjadi hijab bagi kita untuk mengikuti kebenaran. Popularitas itu bisa membuat kita nggak mau ngaji lagi. Gue ngaji sama dia, sorry ya, gitu. Gue kan lebih populer kan gitu. Hati. Ini yang ngaji siapa ya? Orang-orang kampung yang ikut ngaji. Gue mau gak kelas, gue mau begitu, ya kan? Dia dulu, yang ngaji jamaahnya yang mana aja? Gitu. Seringkali begitu. Itu bisa menjadi hijab. Lanjut. Udah nyambung? Fakadzdzaba wa 'asha. Lalu dia mendustakan. Mendustakan itu dalam diri mereka dustakan. Wa 'asha. Lalu dia berupa perbuatan mendustakan. Jadi dia mendustakan, mencoba untuk berargumen dalam dirinya untuk mendustakan. Kalau wa 'asha, dia mendustakannya melalui perbuatan. Nah, gitu ya, tindakan asal. Kalau iman begini Bu, iman pembenaran di hati, ketaatan di luar. Nah, pembenaran taat itu iman. Tapi kalau kafir, mendustakan dan tidak taat, bermaksiat. Nah, bahkan summa adbara yas'a. Bukan cuma itu, tapi dia meninggalkan kebenaran itu sambil berusaha untuk memadamkan kebenaran itu. Yas'a. Kalau orang udah nggak benar, ya udah buruk itu. Tapi orang udah nggak benar dan berusaha untuk memadamkan kebenaran, memusuhi kebenaran itu, ingin menghancurkan kebenaran. Saya sih kagak sholat Ustaz, kagak puasa saya. Tapi kalau Islam dilarang-larang saya terdepan maju Ustaz. Kan ada yang begitu ya. Iya kan ini. Ada orang yang sudah dia ini nggak benar, dia memusuhi kebenaran, ingin memadamkan kebenaran. Ada usaha untuk menghilangkan kebaikan. Nah ini Fir'aun. Makanya dia, Fir'aun ini sampai mengumpulkan tukang sihirnya. Tukang sihir. Untuk apa Bu? Untuk memusnahkan dakwanya Nabi Musa. Pakai tukang sihir. Sihir itu apa sih Bu? Sihir itu membuat sesuatu yang A kelihatan seperti B. Itu sihir. Tali sebenarnya. Tapi bagaimana dilihat oleh, saya bisa ngelabuin orang supaya tali ini ular. Itu persis kalau zaman now ini tukang sihirnya adalah media. Apa Bu? Media TV. Ya itu sihir sekarang. Kenapa? Karena dia bisa membentuk opini. Wah, ini nggak ada di tafsir ini Bu, dicari di mana-mana nggak ada. Itulah uniknya Ustaz Jum itu di situ. Jadi bagaimana nih orang baik biar direkayasa seperti orang jahat, ekstremis, iya kan? Betul nggak?
ekstremis anti NKRI gitu. Pokoknya yang bau-bau Islam bagaimana kita gitu kan. Bagaimana orang yang pendusta ini dibuat merakyat ya. Misalkan seperti itu, merakyat sangat aware sama rakyat. Kan saya nggak nyebut nama ya, Bu. Jadi kalau ibu ingat seseorang itu urusan masing-masing. Urusan saya tidak nyebut orang. Iya, kalau saya nyebut orang nggak boleh juga ya kan. Emang saya tahu hati orang kan? Nggak tahu saya. Tukang sihir itu begitu. Tali di mata tukang sihirnya tetap tali, tapi di mata yang menyaksikan ular. Makanya tukang sihir nggak lari. Kenapa? Dia tahu dia itu tali. Waktu Nabi Musa, apa tuh ada yang di tongkat? Apa yang ada di tangan kananmu? Tongkat ya Allah. Coba lempar. Lempar jadi ular. Lari Nabi Musa. Kenapa? Bukan sihir. Kalau ditanya itu tongkat, kata Nabi Musa, tongkat ini buat ini, buat ini, buat ini. Nabi Musa nggak ditanya, jawab. Biasa kenapa? Kesempatan ngomong sama Allah kapan lagi panjang. Gitu. Nabi Musa nggak ditanya. Cuma tanya tuh apa yang ada di tangan. Itu doang pertanyaan Allah. Tapi Nabi Musa jawabnya panjang lebar. Ini tongkat saya ya Allah. Ini saya pakai buat ini, buat itu, buat ini. Para ulama bilang, emang Allah nanya tuh buat apa? Kagak kan? Kenapa Nabi Musa kok jawab nggak ditanya? Biar panjangan dikit ngobrol sama Allah. Kalau kita kenapa? Sholatnya biar agak lamaan dikit, biar panjang ngobrol sama Allah. Begitu kira-kira ya. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kembali ke tadi tukang sihir tuh. Jadi enggak, ayat ini harus kontekstual kan, Bu? Ke kita apa konteksnya begitu. Makanya harus menguasain media. Karena itu membentuk opini publik. Kenapa? Misalkan teman-teman yang pakai cadar ini kan di-image kan gimana? Padahal kalau ibu ke Malaysia, cadar itu biasa banget, lumrah. Saya dulu waktu di Mesir itu rata-rata orang-orang makcik itu rata-rata pakai cadar semua. Enggak. Jadi kenapa media punya peran? Ya kan? Kalau Ustadz agak tegas sedikit teroris kan gitu. Nah ibu, kenapa kok tukang sihir ini mau jadi tukang sihir? Surat 7 ayat 113. Kenapa mau direkrut? Kenapa media ini kok kompak ya? Dukung petahana. Saya kan nggak nyebut petahana Indonesia atau apa ya. Di ayat 17. Ibu jangan langsung identik ke situ. Ini pas lagi kisah Musa dan Firaun pas, ya kan? Kenapa kok kekeh gitu dukung petahana gitu kan? Media. Ya, jangan ingat Indonesia, ya, pokoknya begitulah. Udah dapat belum? Apa terjemahnya Bunda? Terus ayat 117. Terus 113, mohon maaf. 113. Terus Wanipiro. Ibu, ayat Quran itu live, Bu, dalam kehidupan kita. Live. Makanya jangan melihat Quran itu cuma soal ibadah ritual. Dia berbicara. Penguasa yang zalim. Kok bisa ya pendukung petahana Firaun semua kan gitu. Saya sebut aja petahana Firaun kan. Supaya enggak ibu mikirin siapa-siapa. Kenapa kok medianya di zaman Firaun tuh dukung Firaun banget sih gitu loh. Betul-betul kekeh dukung petahana bernama Firaun itu. Kok enggak ada yang dukung Musa gitu kan. Kayak kan lebih spesifik ya, sehingga ibu nggak ingat siapa-siapa, ingat Musa Firaun. Wajar dong kita. Emang kami dapat apa? Kamu dapat duit nggak nanti? Bayar berapa? Gitu. Wah, cil itu bayar. Bahkan nanti jadi pejabat saya, orang terdekat saya. Oh, jatah menteri. Gitu. Ibu ya, udah. Di zaman fitnah seperti ini, uang betul-betul menjadi kekuatan yang luar biasa. Untung saya gak ditawarin. Kenapa? Ya tadi kita bisa ngomong
Tolak ini, lu belum ditawarin sih, ini gitu kan. Iya kan? Bisa goyang, mau serban kayak apa tuh. Makanya kalau orang bisa menolak godaan, bisa lewat, kayak hebat tuh. Kalau orang belum pernah melalui godaan itu, tekanan, ancaman, belum ada godaan itu, saya belum salut, baru teori. Teori itu. Kalau orang ditawarin sekian M, sekian T, hebat bener tuh. Ibu, segitu banyak udah kurang ya. Bu baca surat Al-Anfal ayat 36. Sudah ya? Jadi ibu mau tahu tuh betapa banyak dana yang berseliweran tuh. Makanya tim petahana, tim sesnya banyak orang, Bu. Duitnya banyak. Petahana Firaun loh ya. Jangan. Ibu langsung ke mana-mana sih. Kan udah dari saya bilang tadi. Ya Bu. Petahana Firaun itu coba. Waduh banyak itu. Kenapa? Mereka yunfikuna amwalahum. Mereka menginfakkan harta-harta mereka. Liyasuddu an sabilillah. Untuk menghalangi jalan Allah. Jadi memang sistemik, secara sistematis. Upaya untuk menjegal jalan Allah ini, Bu. Itu pakai uang, pakai harta, Bu. Pakai kekuasaan, Bu. Jangan dianggap rakyat kan. Jadi kalau kita baru infak sedekah doang udah bangga-bangga belum apa-apa tuh. Baru 2,5% gue bangga petantang petenteng. Ya, belum apa-apa itu. Orang kafir itu harta mereka itu mereka korbankan untuk apa? Untuk menjegal jalan dakwah. Luar biasa, Bu. Etos mereka itu. Nah, tadi kan fahasyara fanada, mereka mengumpulkan tukang sihir tadi semua dikumpulin. Rapat. Untuk apa? Musa nih hancurin dakwah. Lalu dia berkata, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini puncak kesombongannya dia, Bu. Karena sebelumnya dia masih belum terlalu terang-terangan seperti ini. Di surah Al-Qasas ayat 38, Fir'aun ini masih ngomong begini, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Yang saya tahu nggak ada Tuhan sih selain aku. Baru begitu. Ya aku tahu sih nggak ada Tuhan selain aku. Itu dulu. Di ayat ini, wah, congkaknya udah puncaknya. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Yang pertama masih halus. Yang aku tahu sih nggak ada Tuhan selain aku. Masih berarti jangan-jangan ada nih. Kan gitu kan? Jangan-jangan ada yang lain yang lebih hebat dari saya. Ya kan? Nah di ayat An-Nazi'at ini, udah puncaknya. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Gak ada yang lebih hebat dari saya. Hati-hati, banyak orang yang kena penyakit Firaun nih. Akulah yang paling lurus akidahnya. Akulah yang paling Islam. Hati-hati. Kelompok saya yang paling benar, yang lain salah. Hati-hati. Hati-hati. Karena itu yang dilakukan oleh iblis juga. Aku lebih baik daripada Adam. Sebagian orang mengatakan iblis sombong kepada Allah. Bukan sombong kepada Allah iblis. Iblis sombong kepada manusia. Ya kan? Aku lebih baik dari Adam. Berarti dia merasa lebih apa? Hati.
Makanya tadi saya bilang, kalau ngaji kita benar, baik, kita selalu merasa orang lain jauh lebih baik dari kita. Melihat orang tua, dosanya lebih, ilmunya, ibadahnya lebih bagus dari saya. Yang lebih muda dari kita, dosanya pasti lebih dikit dari saya. Ada yang lebih buruk selain saya, gitu. Makin ngaji itu makin begitu, ya kan? Makin berisi makin merunduk. Waktu di pengajian merunduk, terus merunduk, tidur. Nah, oke, sudah ya. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah siksa mereka dengan siksaan terhadap dosa dia yang akhir dan dosa dia yang pertama. Apa terjemahnya kalau di ibu itu? Itu kan makanya kalau terjemah itu begitulah. Langsung kadang-kadang menyimpulkan begitu. Allah siksa dia di akhirat dan di dunia. Padahal di situ kalimatnya Allah siksa dia terhadap dosa dia yang terakhir dan dosa dia yang pertama. Itu bisa itu tafsirnya. Dosa dia yang pertama tadi dia bilang apa? Kayaknya nggak ada Tuhan deh selain aku. Itu dosa dia yang pertama. Tapi itu meskipun sudah besar tidak lebih besar dari dosa dia yang terakhir. Apa itu? Aku. Maka Allah siksa dia disebabkan dosa dia yang terakhir dan yang pertama. Mestinya dong yang pertama dan terakhir mestinya kan. Kenapa yang didulukan yang terakhir sebut? Karena itu benar-benar udah puncaknya, gitu ya. Puncaknya dosa. Dengan apa Allah menyiksanya? Kita tahu dia ditenggelamkan di. Kenapa kok ditenggelamkan di laut? Bu, kalau ditanya, siapa yang berkuasa? Oh, Firaun. Matinya apa ini? Lelep. Nggak enak banget dengarnya kan gitu. Jadi itu dihinakan, Bu, sebenarnya. Jadi Allah ingin mengatakan, makanya mengapa dilelepin itu? Ditenggelamkan. Karena orang yang mati, orang yang populer, orang yang sangat terkenal dengan kuasaan, terus pas ditanya matinya karena apa? Lelep matinya gitu. Itu dihinakan. Maka itu sebenarnya tuh lihat aku hinakan, tuh lihat kekuasaanku. Ya. Makanya orang-orang yang menentang Allah dihinakan seperti itu. Jangan coba-coba menentang Allah. Jangan coba-coba menantang Allah. Karena satu kalimat yang kita katakan, yang kita anggap remeh-temeh itu bisa membuat kita terjerumus ke dalam neraka jahanam 70 tahun lamanya baru sampai ke dasarnya. Juga satu kalimat yang kita ucapkan dari kalimat yang baik, yang kita mungkin ya iseng-iseng ngomong kebaikan, boleh jadi itu meninggikan derajat kita di surga kelak. Hati dengan posting-postingan di Facebook segala macam. Menantang Allah untuk gempa, menantang Allah untuk ini, untuk itu. Bisa dibayar kontan. Dan itu cerita yang begini-gini bukan hanya di Indonesia. Kalau ibu biasa dulu di Mesir ada juga yang begitu. Ya, yang nantang Allah mati di tempat langsung tuh ada. Jadi jangan suka menantang-nantang Allah. Orang yang sombong itu Allah tidak hanya menyiksanya, tetapi menyiksanya dan membuat dia hina. Dihinakan. Ya. Maka Allah siksa dia dengan sebab dosa dia yang akhir dan dosa dia yang awal. Itu penafsirannya. Bisa juga tafsirannya seperti yang sudah di situ. Kami siksa dia di dunia, dia tenggelam, dan juga kami siksa dia di akhirat. Bisa itu. So, makanya, tapi ketika udah definitif begitu, seolah-olah nggak ada tafsir lain. Ya, makanya terjemah itu nggak bisa menjadi pegangan untuk memahami ayat Quran. Ya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Dan itu adalah pelajaran. Ya. Pelajaran bagi siapa, Bu? Bagi orang yang takut. Makanya Allah mengisahkan Firaun itu agar penguasa-penguasa jangan sombong seperti Firaun. Akhirmu begini. Kenapa Allah ngasih orang sakit? Kamu jaga kesehatan supaya nggak sakit sama dia. Kenapa orang yang merokok, maaf yang suaminya merokok? Kenapa orang perokok itu banyak? Kena penyakit ini, penyakit ini, penyakit itu. Kenapa? Untuk pelajaran bagi yang berminat merokok. Kamu jangan kayak dia. Orang cerdas itu adalah orang yang mengambil pelajaran
ya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Orang yang bodoh itu orang ngambil pelajaran setelah dia ngalami celakanya. Nah, bodoh sekali. Itu nggak, Bu? Halo? Ibu ini ngaji cerdas sekali. Kenapa? Karena dengan ilmu ibu bisa kemudian mengambil pelajaran, tak perlu ngalamin. Karena kosnya terlalu besar kalau ngalamin itu, Bu. Ya kan, Bu? Nggak perlu nantang-nantang Allah lah, kira-kira. Nggak perlu sombong-sombong deh. Kamu tidak lebih hebat dari Firaun kekuasaannya, tidak lebih kuat dari dia. Sombong dong, Firaun tuh lihat, apalagi kamu. Ya, kecil kekuasaan, badanmu juga kecil. Ya, Bu. Firaun ketinggian, Bu. Tinggi gak? Pernah lihat ya? Di sana, di Tahrir namanya, di Tahrir di Mesir. Ah iya, kenapa Allah abadikan? Supaya ngambil pelajaran. Makanya di Quran, Bu, sebagai penutup, surat Yunus ayat 92. Ibu boleh baca terjemahan itu sebagai penutup. Penutup. Sudah? Surat 10 ayat 92. Sudah? Sudah, Bu? Nah, oke. Lihat ke depan, Bu, kalau sudah, Bu. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadnya Firaun agar menjadi pelajaran bagi generasi yang belakangan. Jadi setelah Firaun tenggelam itu, Bu, lama sekali baru ditemukan jasad Firaun. Pas ditemukan jasad Firaun itu utuh. Kemudian timbul perdebatan, ini jasadnya siapa? Temukan, ini Firaun. Ini Firaun yang mana? Ramses keberapa? Ketika ditemukan itu. Oh, ternyata ini pas ditemukan jasadnya, oh ini dia mati tenggelam di laut ini. Kenapa cirinya? Karena garamnya seperti ini jenisnya. Ini hanya ada di laut itu. Ini mati tenggelam karena bekas-bekasnya. Kan identifikasi seperti itu para ahli itu. Oh, ternyata pas diinikan dengan Quran ada cerita tentang Ramses, ya, yang mengejar Musa, yang mati, dan itu satu-satunya. Dan di laut itu, dan ternyata jenis garam yang dikandung oleh tubuh Firaun tadi sama dengan garam di laut itu. Makanya siapa tuh namanya, Morris apa namanya itu yang masuk Islam gara-gara Morris apa? Ya, seorang ilmuwan itu ketika dia ingin mencari ketidakbenaran Quran, tiba-tiba dia ketemu dengan ayat ini. Masa sih iya Firaun, apa namanya dia bilang gitu ya? Ayat ini nggak mungkin deh, akan tetap seperti ini, tubuh kan akan hancur. Tiba-tiba dia tanya-tanya, oh ada ternyata di Mesir itunya. Masuk Islam dia gara-gara ayat ini. Dan sampai sekarang tuh Firaun masih ada tuh di Ramses itu. Kalau ibu mau ke sana, dari sini naik ojek grogol sono dikit ya. Alhamdulillah saya pernah melihat langsung ya jasad Firaun itu ya, masih utuh, jadi tinggi, panjang. Oh sini ke sini nih tingginya, pas sini. Ya, perawakannya kan udah tulang ya, udah kering ya. Tapi tersusun rapi, semuanya masih ada kaki, masih lengkap. Janji Allah terbukti agar menjadi pelajaran bagi kita. Makanya orang-orang itu bodoh banget gitu. Kalau orang sombong itu bodoh banget. Allah menciptakan Firaun itu supaya kamu ambil pelajaran, jangan sombong. Kira-kira gitu kan? Gitu. Allah misal. Cukup ya. Saya agak dekat waktunya. Silakan kalau mau bertanya satu aja. Ini belum bisa kita habiskan nih, Bu. Nasihat. Saya tidak senang menafsirkan itu tafsir-tafsir yang cepat gitu terus nggak dapat touchingnya gitu. Saya ingin ada ayat yang memang saya dapat di ayat ini, saya dapat di ayat, makanya kita lebih kepada touchingnya. Ada yang bertanya sebelum tutup?
Ada nggak Bu? Yang apa Bu? Yang kisah apa itu? Saya lupa. Oh, ayat 36 Bu. Al-Anfal. Nanti kalau yang lewat bisa cross check sama temennya. Saya ayatnya seru gitu. Nah yang bagus sebenarnya di zaman Nuh, selain ibu nulis, ibu ngerekam. Bisa loh sambil ngerekam sambil hidup tuh bisa. HP. Saya pengajian selalu begitu. Kalau saya dengar pengajian saya rekam. Kenapa? Ada yang kemudian terlewatkan, udah pasti karena konsentrasi kita. Tapi itu boleh jadi yang sangat penting yang terlewatkan oleh kita. Dengar lagi di rumah. Nah, itu enaknya zaman now. Iya. Memang menulis itu juga sangat penting, tidak bisa digantikan juga. Kepentingan menulis itu seolah-olah kita menulisnya di otak kita. Iya kan? Allah besar. Cukup. Berarti kita sampai ayat berapa tadi? 25. Mudah-mudahan next kita bisa selesaikan ya. Saya lihat rata-rata ustadz menafsirkan An-Nazi'at bisa satu pertemuan. Saya termasuk paling susah itu menafsirkan secara cepat itu. Oh, ustadz banyak tuh, ustadz bisa lihat sekali pertemuan dia habis. Ringkas banget berarti ya. Kalau ringkas ibu mau cepat baca tafsir Ibnu Katsir ya. Ibu balik tafsir Ibnu Katsir. Insya Allah juz 30 itu bisa ibu selesaikan 5 jam selesai lah kalau tafsir Ibnu Katsir. Yang juz 30 ya. Singkat banget. Oke. Apa benda? Iya. Orang Yahudi masih ada sampai sekarang. Orang Nasrani masih ada. Yahudi ya sekarang yang ada di Israel itu. Dia tidak mengakui, kalau Yahudi itu tidak mengakui Musa sebagai Tuhan ya. Kalau Yahudi itu Tuhannya Uzair, anak Allah. Ya. Jadi kalau Yahudi itu Masih, Isa anak Allah. Kalau Yahudi itu Uzair, anak Allah. Ada seorang yang bernama Uzair yang dia akuin juga anak Tuhan. Musyrik juga mereka, cuma musyriknya bukan Nabi Isa sebagai Tuhan, tapi Uzair. Ada di Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ya. Berkata Yahudi, Uzair itu adalah anak Allah. Kalau Nasrani, ya Isa anak Allah. Jadi bukan Nabi Musa. Mereka nabinya Nabi Musa, tapi mereka tidak mengakui Nabi Musa sebagai Tuhan. Dia ada lagi sosok yang mereka akui sebagai Tuhan. Kalau Isa selain populer dengan Nabi, bagi mereka adalah Tuhan 100% atau 50% Tuhan, 50% Nabi. Tapi kedua-duanya sama-sama mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Artinya begini, kalau mereka Tuhannya Allah, misalkan bukan Isa, Tuhannya Allah, bukan Nabi Musa, bukan Uzair. Tapi ketika mereka tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi, ketika mereka masih hidup, ketemu Nabi Muhammad, maka dalam Islam mereka kafir. Kecuali kalau sebelum Nabi Muhammad datang, mereka sudah meninggal. Tapi ketika mereka menemui Nabi Muhammad, mereka masih hidup, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, mereka kafir. Meskipun mereka Tuhannya Allah, Esa misalkan. Apalagi setelah Quran membongkar, ternyata mereka itu, persepsi mereka tentang Tuhan itu tadi, Innallaha tsalitsu tsalatsah. Allah itu satu di antara tiga, sebut itu Nasrani. Ya, Trinitas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gitu juga keyakinan Nasrani Yahudi. Mereka masih sampai sekarang seperti itu. Jadi mereka pun
Jadi yang mengesahkan benar-benar Allah itu saat ada Nabi Muhammad langsung beriman. Makanya ada Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad langsung masuk Islam. Ada Nasrani yang masih betul-betul murni akidahnya kepada Allah yang Esa itu ketika datang Nabi Muhammad langsung beriman. Yang tidak beriman rata-rata penyimpangan akidahnya. Itu yang terjadi, yang seperti sekarang ini. Allahumma shalli. Cukup ya? Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.